اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafun adaba. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita kali ini. Kitabul Ghusli, nomor babnya 1, nomor hadisnya 248. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i, babnya wudu. Qoblal ghusli, sebelum mandi junub. Babnya wudu dulu baru melaksanakan mandi junub. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham ibni Urwah an Abi an Aisyah. Rupane zaujin Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anan nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku kana ada siapa Nabi. Idza tasala, ketika mandi siapa Nabi, minal janabati, dari junub, bada'a, memulai siapa Nabi, fagosala, maka membasuh siapa Nabi, yadaihi, pada tangannya Nabi. Suma, kemudian, yatawaddo'u, berwudu siapa Nabi, kama yatawaddo'u, sebagaimana berwudu, lissolati, untuk sholat. Suma, kemudian, yudkhilu, memasukkan siapa Nabi, asabi'ahu, pada jari-jarinya Nabi, fil ma'i, di dalam air. Jadi dicelupkan. Fayukhallilu, maka menyela-nyelai siapa Nabi, biha, dengan jari, sya'arihi, pada pangkal rambutnya Nabi. Suma, kemudian, yasubbu, menuangkan siapa Nabi, ala roksihi, atas kepalanya Nabi, salasa gurofin, 3 cauan, biyadaihi, dengan tangannya Nabi. Suma, kemudian, yufidu, meratakan siapa Nabi, al-ma'a, pada air, ala jildihi, atas kulitnya Nabi, kuliha, kesemuanya kulit.
kuliha kesemuanya kulit. Jadi Nabi ketika mandi, yaitu mandi junub, sebelum mandi junub Nabi itu memulai dengan membasuh pada kedua tangannya. Jadi kedua tangannya itu dibasuh. Jadi dalam keadaan junub, ya toh, dalam keadaan mandi junub itu sebelum mandi itu ya kemaluannya itu dibersihkan. Kemaluannya, kemudian buah zakarnya juga disucikan dulu. Disucikan, kemudian Nabi membasuh pada kedua tangannya. Bahkan kalau dalam hadis lain itu tangannya Nabi yang kiri itu digosok-gosokkan ke tembok atau digosok-gosokkan ke tanah dengan tujuan agar kotoran-kotoran yang nempel di zakar maupun buahnya itu najis ya dihilangkan. Nah, ini digosokkan tangannya karena habis menggosok-gosok zakarnya itu. Boleh juga kalau sekarang dengan menggunakan sabun. Setelah itu dibasuh tangannya, dibersihkan, baru kemudian Nabi berwudu seperti wudu untuk mengerjakan sholat. Selesai wudu, Nabi memasukkan jari-jarinya ke dalam air, ya, dicelupkan, kemudian Nabi menyela-nyela dengan jari tersebut pada pangkal rambutnya Nabi. Nah, di dalam menyela-nyela itu tidak ada batasan hitungan. Pokoknya di sela-sela sampai pangkal rambut ya, sampai merasa dingin. Jadi kulit kepala itu merasakan dingin. Kemudian Nabi menuangkan 3 cauan di atas kepalanya. 3 cauan ini setelah disela-sela, kemudian 3 cauan. Ini boleh kanan, kemudian kiri, kemudian tengah. Atau boleh kanan, tengah, kiri, itu boleh. Atau tengah. Nanti hadis di belakang itu dijelaskan bahwa di dalam menyauk, membasuh kepala dengan 3 cauan itu dimulai dari tengah, kanan, dan kiri. Itu juga diperbolehkan. Itu praktek di dalam 3 cauan. Kemudian Nabi meratakan air itu kepada semua kulitnya Nabi, diratakan atau mungkin disiram. Ya boleh, setelah 3 cauan selesai, kemudian ngambil air diratakan dari kepala sampai seluruh badan. Itu boleh. Atau dari 3 cauan itu. Jadi tidak harus ngambil 1 gayung lagi, tidak. Ya, itu boleh. Atau boleh juga dari 3 cauan itu diambil dari kepalanya terus diratakan ke badan. Jadi air yang ada di rambut 3 cauan itu ya diratakan ke seluruh badannya. Itu boleh juga seperti itu. Atau ya kalau pengen seger lagi ya ngambil air dengan gayung kemudian siram dari kepala biar airnya rata ke seluruh badan. Itu juga boleh. Hadatsana Muhammad ibnu Yusuf qala hadatsana Sufyan anil A'mash an Salim ibni Abi Ja'di an Quraib an ibni Abbas an Maimunah rupane zaujin Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata siapa Maimunah, tawaddu, berwudu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wudu ahu pada wudu li sholati untuk sholat, ghaira rijlaihi selain kedua kaki Nabi.
Jadi Maimunah menceritakan bahwa Nabi wudunya sama seperti wudu untuk sholat, hanya saja Nabi tidak langsung membasuh kepada kedua kaki Nabi. Jadi waktu mau basuh kedua kaki, ya ini Nabi tidak langsung membasuh, tidak langsung dibasuh dulu kedua kakinya. Wa ghusala, dan membasuh siapa Nabi farjahu, pada kemaluannya Nabi. Wama, dan apa-apa asobahu yang menimpa apa ma hu pada farji minal adha, dari kotoran. Jadi Nabi setelah wudu, ya, selesai wudu tapi Nabi belum membasuh kedua kaki, Nabi membersihkan kepada kemaluannya dan sesuatu yang menempel, ya, dari kotoran kepada kemaluannya, itu dibersihkan, seperti mani atau mungkin lendir-lendir yang mengenai Nabi, ya, ini dibersihkan farjinya, dibersihkan kemaluannya. Cuma kemudian afadho, meratakan siapa Nabi alaihi, atas Nabi, al-ma'a, pada air. Kemudian airnya itu diratakan, yaitu prakteknya menyela-nyela kemudian meratakan, ya, kemudian meratakan air itu ke seluruh badan. Cuma kemudian naha, pindah siapa Nabi rijlaihi, kedua kakinya Nabi. Nabi geser, ya. Jadi ketika Nabi mandi junub, ya, ketika Nabi mandi junub, Nabi itu menggeser kakinya ke depan, ke samping, ke belakang. Fagosalahuma, maka membasuh siapa Nabi huma, pada kedua kaki. Lalu Nabi membasuh kedua kakinya. Hadihi, inilah mandi, iku gusluhu, mandinya Nabi, minal janabati, karena junub. Ya, seperti ini mandinya Nabi karena mandi junub, baik mimpi maupun setelah menjima istri, ya, ini. Jadi sunahnya di dalam mandi junub, ya, yaitu yang pertama supaya membersihkan kemaluannya dulu. Kemaluannya dibersihkan dari najis-najis, lendir-lendir yang didapat dari kemaluan istrinya, itu dibersihkan, digosok dengan tangan kiri. Kemudian setelah itu tangannya itu dibasuh pakai sabun, tujuannya agar najis-najis yang dari zakar itu bisa hilang. Setelah itu baru cuci tangannya, kemudian berwudu. Setelah wudu, itu boleh langsung disempurnakan wudunya, boleh wudunya tinggal membasuh kedua kaki, ya, tidak langsung dibasuh kedua kaki kemudian mandi junub, ya. Setelah selesai mandi junub, diratakan badannya, pindah, kakinya geser, kemudian disiram kedua kakinya. Itu boleh seperti itu, ya, pokoknya dibikin gampang lah. Atau mungkin mandi dulu, ya, dibersihkan dakarnya, kemudian mandi biar keramasan, sabunan dan lain sebagainya. Setelah itu baru wudu, ambil air wudunya seperti wudu sholat, kemudian mandi junub, itu juga diperbolehkan. Atau mungkin langsung mandi junub dulu, nah, dibersihkan kemaluannya dulu, disucikan, kemudian tangannya dibasuh, dicuci, baru setelah itu mencelupkan kedua tangannya ke dalam air di sela-sela sampai merasa kulit kepalanya dingin, baru 3 jauhan. Selesai diratakan, baru jebur, itu pakai sampo, pakai sabun, itu juga boleh. Ya, bagaimana
enaknya bagi jamaah yang melakukannya. Babu gusli rojuli, bab mandinya seorang laki-laki ma'am ro'atihi, berserta istrinya rojul. Bagaimana hukumnya seorang suami mandi bareng dengan istrinya, boleh atau enggak? Hadatsana Adam ibnu Abi Ayas qala hadatsana ibnu Abi Dibin an Zuhri an Urwa an Aisyah qalat, berkata siapa Aisyah, kuntu ada aku aktasilu, mandi aku, ana aku wan nabiyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min inai, dari wadah, wahidin, yang satu, min kodahin, dari wadah yang besar. Yukalu, dikatakan lahu pada wadah, namanya faroku, wadah farok, wadah farok. Jadi Aisyah menjelaskan bahwa aku pernah mandi bersama Nabi di dalam wadah yang satu dengan wadah yang besar, yaitu namanya wadah farok. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa suami itu diperbolehkan mandi dengan istrinya atau mandi bareng, ya. Mandi bareng dengan istrinya itu diperbolehkan. Tapi ya kalau dulu di zaman Nabi itu kamar mandinya itu tidak ada tembok atau hanya aling-aling kain dan lain sebagainya, maka air cipratan dari mandi, air cipratan dari mandinya seorang suami dan istri atau mandi bareng itu tidak najis, ya, itu tidak najis. Mandi junub contohnya bareng berdua, karena dulu di zaman Nabi temboknya ya cuman ditutupi pakai kain, aling-aling, ya, karena belum ada wastafel, bathtub, ya, belum ada, ya. Maka cipratannya itu tidak najis. Tapi kalau zaman sekarang, ketika mungkin suami istri habis beramal soleh, ya, bertempur, berperang, ya, kemudian mandi bareng, nah ini langkahnya adalah disucikan dulu temboknya, lantainya disucikan dulu, baru kemudian mandi bareng, sehingga cipratan-cipratan ketika mandi itu atau siraman-siraman, ya, suaminya nyiram ke istrinya, istrinya gantian nyiram ke suaminya, nah ini tidak menjadikan najis, ya. Dan dari hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi mengajari terhadap umatnya agar berbuat romantis kepada istrinya. Nah, ini dengan seorang suami mengajak istri mandi bareng itu juga termasuk wujud keromantisan, ya. Ayo dek mandi bareng, nah, udah lama ini kita nggak mandi bareng contohnya. Nah ini itu tujuannya agar rumah tangga itu menjadi harmonis, romantis, bahagia. Nah ini, jadi dengan adanya Nabi mandi dengan Aisyah, ini mengajarkan kepada umatnya agar umatnya itu mempunyai keluarga yang romantis, harmonis, gitu. Babul gusli, babnya mandi, bisoin, dengan air satu sok, dengan air satu sok, wan nahwin, dan semisalnya satu sok. Mandi junub menggunakan air sebanyak satu sok, ya, sebanyak satu sok. Hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsani Abdus Somad qala hadatsani Syu'bah qala hadatsani Abu Bakar ibnu Hafs qala, berkata siapa Abu Bakar, sami itu mendengar aku Aba Salamah pada Aba Salamah,
Yaqulu berkata siapa Abu Salamah, dakhaltu masuk aku, anak aku, wa akhu Aisyata dan saudara laki-lakinya Aisyah, ala Aisyatan atas Aisyah. Fasa'alaha maka bertanya ha pada Aisyah, siapa akhuha saudaranya Aisyah, saudara laki-lakinya Aisyah, an ghuslin nabiyyi tentang mandinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Salamah berkata, aku dan saudara laki-lakinya Aisyah, yaitu namanya Abdullah bin atau disebut Abdurrahman bin Abu Bakar, ya. Namanya Abdurrahman bin Abu Bakar atau Abdullah bin Yazid al-Bashri, ya. Bersama saudara laki-lakinya Aisyah bertamu ke rumahnya Aisyah, bertanya kepada Aisyah tentang mandinya Nabi. Nabi itu kalau mandi junub seperti apa, bagaimana. Fada'at maka minta siapa Aisyah binain dengan wadah, nahwan kira-kira, min so'in dari satu so'. Faktasalat maka mandi siapa Aisyah. Jadi Aisyah langsung mempraktekkan mandi. Wa afadat dan meratakan siapa Aisyah ala ro'siha atas kepalanya Aisyah. Wa bainana dan antaraku Abu Salamah, wa bainaha dan antara Aisyah opo hijabun tutup. Hijabun tutup. Lalu Aisyah mempraktekkan mandi janabatnya Nabi, yaitu Aisyah minta wadah yang isi air kira-kira satu sok. Kemudian Aisyah mandi dan meratakan airnya itu di atas kepalanya. Lah antaraku Abu Salamah dan Aisyah itu ada tutupnya. Jadi waktu itu Aisyah mempraktekkan mandi, itu ada tutupnya. Yang tahu cara mandinya Aisyah itu hanya saudara laki-lakinya. Jadi Abu Salamah tidak melihat. Yang melihat Aisyah mempraktekkan mandinya Nabi itu adalah saudara laki-lakinya, yaitu Abdullah bin Zaid al-Bashri atau Abdurrahman bin Abu Bakar. Qala berkata siapa Abu Abdillah, qala berkata siapa Yazid ibnu Harun, Wahbahzun wal Judi an Syu'bah, lafadznya qadri so'in. Kalau di atas itu lafadznya nahwan min so'in, tapi kalau hadis dari Syu'bah itu lafadznya qadri so'in, kira-kira satu so'. Nabi mandi junub dengan menggunakan air satu so'. Hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Yahya ibnu Adam qala hadatsana Zuhair an Abi Ishaq qala berkata siapa Abi Ishaq, hadatsana Abu Ja'far annahu sesungguhnya Abu Ja'far karena ada dia inda Jabir di sisi Jabir ibni Abdillah, huwa Ja'far wa abuhu dan bapaknya, wa indahu dan di sisi Jabir kaumun ada kaum. Jadi pada waktu itu ya, Ja'far itu berada di sisinya Jabir, Ja'far dengan bapaknya. Nah, di sisinya Jabir ternyata sudah ada
orang, sudah banyak orang, sudah ada kaum. Fasa'aluhu, maka bertanya mereka kaum hu pada Ja'far, anil gusli, tentang mandi. Jadi sudah ada orang yang menanyakan kepada Ja'far tentang mandi junub. Faqala, maka berkata siapa Jabir, ya, menanyakan kepada Jabir tentang mandi junub, ya, bukan Ja'far, ya. Faqala, maka berkata siapa Jabir, yakfika, mencukupika kepadamu, opo so'un, satu sok air. So'un, satu sok air. Jadi kalau kamu bertanya tentang mandi junub, air satu sok itu sudah cukup untuk mandi. Sudah cukup untuk mandi. Faqala, maka berkata siapa rajulun, orang laki-laki, namanya Hasan bin Muhammad, ma yakfini, tidak mencukupi apa satu sok ni padaku. Wah, kalau aku gak cukup mandi menggunakan air satu sok. Faqala, maka berkata siapa Jabirun, Jabir, karena ada apa satu sok, yakfi, mencukupi, man, pada orang, huwa, adapun orang iku aufa, lebih banyak, lebih lebat, mingka, darimu, apane sya'run, rambutnya, wa khairun, dan lebih baik, mingka, darimu, yaitu Nabi. Lalu Jabir berkata, masa satu sok nggak cukup? Tapi ada satu sok itu cukup untuk mandinya orang, yang mana orang itu rambutnya lebih lebat daripada rambutmu, dan dia lebih baik daripada dirimu. Maksudnya Nabi itu lo cukup menggunakan air satu sok untuk mandi junub. Suma, kemudian amana, ngimami siapa Jabir, fi saubi, di dalam pakaiannya Jabir. Kemudian Jabir ngimami sholat. Jadi artinya mandi dengan air satu sok itu cukup, ya, bisa cukup digunakan untuk mandi. Karena memang di zaman dulu, di zaman Nabi itu, ya, air susah, air sulit untuk didapatkan, sehingga ya orang-orang iman pada zaman dulu ketika mandi, ketika wudhu itu ya betul-betul sangat menghemat air. Sampai-sampai kan ada hadis yang menjelaskan Nabi wudhu hanya menggunakan air satu mud. Satu mud itu ya satu gelas, ya. Satu mud itu ya kira-kira satu gelas. Itu Nabi cukup, ya, untuk berwudu. Karena memang ya kondisinya air di sana sangat susah. Tapi kalau di Indonesia air turah-turah, ya, tapi ya tetap jangan isrof, jangan membuang-buang air. Maka ketika berwudu gunakanlah air dengan secukupnya. Nah, ini. Hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Ibnu Uyainah an Amr an Jabir ibni Zaid an ibni Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah, dan Maimunah, karena ada keduanya, Nabi dan Maimunah, yaktasilani, mandi keduanya, min ina iwahid, dari wadah yang satu. Tapi tetap di dalam praktek mandinya itu ketika mengambil air bergantian, ya. Ketika mandi berduaan dengan istrinya Nabi, di dalam praktek mengambil air
itu tetap bergantian. Qala berkata siapa Abu Abdillah, karena ada siapa Ibnu Uyainah, yaqulu berkata siapa Ibnu Uyainah, akhiron yang terakhir, hadis terakhir. An Ibni Abbas an Maimunah wa sahihuma, dan sahihnya apa-apa rawaya yang meriwayatkan siapa Abu Nuaim. Hadis yang sahih itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Babuman, babnya orang afadho yang meratakan siapa orang ala roksihi atas kepalanya orang salasan 3 kali. Babnya orang yang meratakan air di atas kepalanya dengan 3 kali, yaitu prakteknya kanan kiri tengah, kanan tengah kiri, atau tengah kanan dan kiri. Hadasana Abu Nuaim qala hadasana Zuhair an Abi Ishaq qala hadasani Sulaiman ibnu Suradin qala hadasani Jubair ibnu Mut'im qala berkata siapa Jubair, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana adapun aku Nabi, iku faufidu meratakan aku, ala roksi atas kepalaku, salasan 3 kali. Nabi meratakan air di atas kepalanya dengan 3 kali. Wa asyara, dan isyarah siapa Nabi, biyadaihi dengan kedua tangannya, kiltaihima yang keduanya tangan, kiltaihima yang keduanya tangan. Jadi Nabi isyarah dengan kedua tangannya, maksudnya ketika mengambil air itu Nabi menggunakan kedua tangannya. Jadi mencaup itu. Ketika mau meratakan 3 cauan kepala itu Nabi menggunakan kedua tangan, ya, mengambil air dengan kedua tangan kemudian diratakan di atas kepalanya kanan, ambil air lagi, kemudian kiri, terus ambil air lagi, kemudian tengah, atau kanan, tengah, kiri, atau tengah, kanan, dan kiri. Itu prakteknya Nabi mengambil air dengan kedua tangan. Ini yang disebut biyadihi kiltaihima. Hadasana Muhammad ibnu Bashar qala hadasana Gundar qala hadasana Syu'bah an Mikhwal ibni Rasyidin an Muhammad ibni Ali an Jabir ibni Abdillah qala berkata siapa Jabir, karena ada siapa an Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, iku yufrigu meratakan siapa Nabi atau menuangkan siapa Nabi, ala rosihi atas kepalanya Nabi, salasan 3 kali. Jadi Nabi meratakan air di atas kepalanya dengan 3 cauan, ya, dengan 3 cauan menggunakan kedua tangannya. Hadasana Abu Nuaim qala hadasana Ma'mar ibnu Yahya ibnu Syamin hadasani Abu Ja'far qala berkata siapa Abu Ja'far, qala berkata li kepadaku sopo Jabir ibnu Abdillah, wa atani dan datang ni kepadaku Jabir siapa ibnu Amika anak laki-laki pamanmu, yu'ridu mendatangkan siapa ibnu Amik bil Hasan ibni Muhammad ibnu Hanafiyah. Jadi tadi rojul, ya, rojul itu namanya
Hasan bin Muhammad ibni Hanafiyah. Ya. Qala berkata siapa Hasan, kaifa bagaimana al-ghuslu mandi minal janabati dari junub. Hasan bertanya, bagaimana caranya mandi junub? Mandi junub itu seperti apa? Fakultu maka berkata aku, karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Yahudu mengambil siapa Nabi. Kultu berkata aku Jabir, Yahudu mengambil siapa Nabi salah sata akufin 3 cauan ya. Wa yufiduha dan meratakan siapa Nabi ha pada 3 cauan ala roksihi atas kepalanya Nabi. Suma kemudian yufidu meratakan siapa Nabi ala sairi jasadihi atas keseluruhan badannya Nabi. Lalu Jabir menyampaikan bahwa ketika Nabi mandi junub ya terutama yang utama ya menyela-nyelai dulu sampai kulit kepalanya dingin. Kemudian Nabi mengambil 3 cauan. Setelah itu Nabi meratakan dengan 3 cauan itu di atas kepalanya Nabi. Setelah 3 cauan itu kemudian Nabi meratakan ke seluruh badannya. Faqala maka berkata li kepadaku Jabir, siapa Hasanun Hasan. Ini sesungguhnya aku Hasan iku rojulun orang laki-laki kasirun yang banyak asy'ari rambutnya. Wahai Pak Jabir, saya ini orang laki-laki yang lebat rambutnya. Fakultu maka berkata aku Jabir, karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku aksaro lebih banyak mingka darimu opone sya'ron rambutnya. Rambutmu itu enggak seberapa dengan rambutnya Nabi. Rambutnya Nabi itu lebih lebat, lebih banyak daripada rambutmu. Nah, ini contoh atau cara di mana Nabi mengerjakan mandi junub ya. Nabi mandi junub itu ya seperti ini. Ya, diratakan dulu, disela-selai dulu kepalanya sampai rambutnya, sampai kulitnya itu basah. Baru kemudian 3 cauan. Nah, terus bagaimana, Mas, dengan orang yang botak? Ya, orang yang botak itu bagaimana? Apakah juga disela-sela? Ya, tidak disela-sela. Yang penting kulit kepalanya itu merasa dingin. Ya, kalau seandainya dia menyiram kepalanya yang botak itu dengan air terus merasakan dingin, ya sudah, itu cukup. Tinggal meratakan. Ya, nggak perlu disela-sela karena kepalanya botak. Kenapa dengan harus disela-sela? Itu bagi orang yang mempunyai rambut, karena kan dikhawatirkan ketika disiram saja tidak disela-sela itu airnya tidak sampai ke kulit kepala ya, makanya perlunya disela-sela, dikeramasi ya istilahnya, disela-sela sampai kulit kepalanya itu merasa dingin. Nah, kalau botak nggak ada rambutnya ya nggak perlu ya, cukup disiram rata baru ngambil 3 cauan. Nah, itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan
dari awal sampai akhir. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.